Bang, ada unit lelang yang di bawah 2 juta nggak? Pertanyaan ini yang paling banyak dan masuk ke dalam DM saya. Nah, banyak juga yang, Bang, tolong dong disipilin unit-unit yang di bawah harga 5 juta. Oke, saya bantu jawab ya. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa follow. Dan yang sudah follow, terima kasih sudah mengikuti konten-konten dari SKBM. Konten kali ini kita akan ngulik unit-unit yang di bawah harga 5 juta, di bawah UMR Jakarta. Nah, kebetulan saya datangnya terlambat di lelang kali ini. Lelangnya saya kena macet. Nah, lokasinya ada di mana? Tonton terus konten ini sampai habis. Nanti akan saya spill lokasi lelang kali ini. Nah, unit yang tadinya sebelumnya banyak guys, tapi karena sudah terlambat datang, jadi banyak yang unitnya sudah dibayarin, kemudian sudah diangkat. Nah, ini sisa-sisanya kebetulan unit-unit yang sebagian besar unit-unit di bawah 5 juta. Nah, unit di bawah 5 juta nggak selalu unit-unit yang lama ya, yang udah tua-tua ya, tapi banyak juga. Nah, kali ini ada nih Mio nih, ini kalau rapi dirapin nih harganya lumayan nih. Mio masih digoreng. Murah atau mahal ya kita mesti cek lagi. Nah, untuk unit-unit yang di bawah 5 juta ini, kita nggak selalu, harga di bawah 5 juta itu nggak selalu unit lama, karena harga yang ada di balai lelang itu ditentukan bukan oleh harga pasaran, tetapi biasanya ditentukan oleh si pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya, bisa satu perusahaan yang sudah tidak mau dipergunakan lagi, atau biasanya kendaraan operasional, atau dari leasing, dari motor yang ditarik karena gagal bayar. Ini ada Satria FU KKAD nih, yang satu tahun 2011, yang satu 2012, satu warna hitam, satu warna merah. Yang dua warna hitam ini kebetulan plat daerah ya, plat G. Kondisinya knalpot udah aftermarket, kondisi mesin perlu kita cek lagi. Nah, untuk unit-unit yang di bawah 5 juta ini layak dibeli atau enggak ya motor-motor seperti ini? Nah, balik lagi, kalau buat kalian yang kondisinya adalah dananya terbatas, nah unit-unit yang di bawah 5 juta nih kita ngomong umumnya ya. Kalau unitnya bagus, itu pasti kita rebutan para pedagang. Saya juga pedagang, saya juga nyari motor-motor yang murah-murah untuk bisa dijual kembali, biar untungnya bisa gede. Jadi kalau untungnya dikit-dikit kan, kalau untung gope 1 juta tuh kayaknya masih kurang ya. Kalau bisa untungnya 2 juta, 3 juta. Nah, ini kebetulan nih unitnya lumayan nih, bodinya masih mulus nih. Ya nggak ada yang pecah. Ya, tapi kondisinya juga masih proper. Tapi ya itu balik lagi, kalau untuk unit-unit yang ini harus dicek benar-benar supaya tidak jong. Jangan sampai beli unit murah, karena begini, di lelang itu nggak ada garansi. Lelang itu menjual unit apa adanya. Jadi kalau kalian ngebid dan kalian menang, ya kalian wajib angkut deh tuh. Kalau nggak, duit kalian NIPL-nya bakal angus. Nah, ini salah satunya nih, kunci tidak ada, harga di 4.600.000. Misalnya nih kalian mau ambil nih unit-unit, kadang nih tadi ada kunci TA ya. Kadang ya kunci itu ya mungkin pas ditarik ya, orangnya nggak mau ngasih kuncinya, jadi motor ditarik aja tanpa ada kunci. Ini bukan dijadiin sebagai satu patokan juga. Saya pernah ngambil yang tidak ada kunci. Nah, tapi karena saya lihat ini motor dengan kondisi yang sebenarnya terawat tapi tidak ada kunci, saya berani feeling ini kayaknya cuma masalah kecil. Nah, saya berani ambil. Nah, kebetulan setelah saya menang, kemudian saya bawa, ternyata cuma masalah kabel doang guys. Begitu kabelnya disambung, motor udah bagus dan laku. Nah, saya lebih senang biasanya ngambil unit-unit yang baru aja, yang kondisinya masih kilometernya masih rendah. Ya, saya bisa jual lebih mahal. Kenapa? Tapi saya yakin karena motor yang saya beli yang dari lelang ini kondisinya pasti ya bervariasi, tapi saya ambil yang benar-benar terukur. Unit yang terukur maksudnya seperti apa? Jadi dalam lelang itu kalian harus punya kemampuan, antara lain adalah satu, kalian harus bisa mengakses atau menilai kondisi motor, baik itu mesin, bodi, dan biaya-biaya berkaitan tentang mesin atau bodi motor. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu nilai dari pasaran unit. Jangan sampai kalian salah beli. Jadi di lelang itu bukan cari motor yang paling murah, tetapi cari motor yang paling masuk akal. Kalau kalian cari murahnya aja, mungkin kalian dapat. Tetapi kalau motor murah, kalau kita salah ngitung, motor murah bisa jadi mahal. Jadi bukannya untung, tetapi malah buntung. Nah, jadi kalau ke tempat lelang ya guys, kita harus bisa hitung-hitungannya tuh harus benar-benar mantep. Nah, saya sering mengulang nih, selalu bilang hitung-hitungannya harus mantep, karena inilah yang menjadi kunci utamanya. Jadi kalian harus tahu menilai kondisi motor dan tahu harga pasaran. Kalau pengen ke tempat lelang, cari cuan. Kalau enggak, kalian bisa jeblos. Jadi
selalu saya bilang cek unit. Jadi kalian tahu nih, asal kalian tahu barang apa yang kalian beli. Jadi dan tahu batas kemampuannya. Kira-kira nih harganya kita mentoknya di harga berapa. Jadi kalau di luar itu ya jangan diambil. Intinya begini, kalau mahal jangan dibayar, kalau jelek jangan dibeli. Kalian punya duit, punya kuasa. Nah, jadi jangan main spekulasi yang asal-asalan. Nah, kalau kalian bisa menerapkan seperti itu, kalian ke tempat lelang pasti bisa untung. Karena tempat lelang itu udah tempatnya para pedagang dan para bengkel nih biasanya untuk cari unit untuk bisa dijual kembali. Dan harganya memang sedikit lebih miring kalau kalian bener caranya. Nah, lokasi lelang kali ini ada di mana? Lokasi lelang kali ini ada di Karedi Auction, Balai Lelang Karedi. Lokasinya ada di Jalan Raya Narogong, Planet Bekasi. Makanya saya datangnya terlambat, macet cu. Nah, jadi buat yang pengen ke sana ya mungkin harus spare waktu nih, apalagi yang jauh nih. Tapi kalau yang kalian yang tinggalnya di sana ya mungkin deket ya. Kalau yang deket ya enak nih. Biasanya tempat Balai Lelang Karedi ini didatangi oleh para pedagang yang ada dari Bekasi sama di Jakarta Timur. Yang dilelang ada unit motor, unit mobil, elektronik, alat berat dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang kebetulan lagi ada di dekat sana ya kalian bisa datang ke Balai Lelang Karedi. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih yang buat yang udah nonton konten ini, yang nonton dari awal sampai habis tanpa deskripsi. Terima kasih buat kalian. Terus dukung dan support SKBM dengan belanja di SKBM Store atau Surya Kreasi Bangun Mandiri Store. Tempatnya barang berkualitas. Terima kasih. Ciao.